Ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan mendapati kami tetap setia Tuhan. Kami tetap berpegang pada jalan-jalan Tuhan. Kami tetap mengasihi-Mu. Karena itu anugerah-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, bukan karena kekuatan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau menyebut diri-Mu sebagai Immanuel yang menyertai kami sampai pada akhirnya. Sampai kami tuntaskan tugas kami di bumi ini Tuhan. Dan kelak kami akan tinggal di dalam kemuliaan dan kekekalan bersama dengan Tuhan. Di dalam keabadian yang sempurna. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Saya bawa beberapa botol, nanti akan sebagai ilustrasi. Ya, saya pilihkan beberapa botol yang ukurannya berbeda-beda, saudara. Ya, jadi tahan dulu rasa penasaran Bapak Ibu semua. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya taruh dulu di sini ya. Terima kasih buat Mas Sandi yang sudah bawa yang berat. Tadi ditanya, Pak itu nanti bawa galonnya pakai air enggak? Ya pakai air. Waduh berat Pak, enggak apa-apa lah. Kalau nggak ada airnya nggak tepat ilustrasinya. Oke, nanti saja saya akan jelaskan. Ini saya taruh dulu di depan. Ya. Saudara, bulan ini saya diundang suatu gereja dan dia memberikan saya tema pada ibadah Natal yaitu di Wahyu 22 ayat 12. Ketika saya menyiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya coba buka kisi-kisi dari tema kita per minggu. Ternyata minggu ini juga ngambil dari Wahyu 22 ayat 12. Dan ketika saya membuat video, karena saya kan masuk di tim dari Kingswood Renungan Harian Rock. Dan saya juga buat videonya, dibagi dengan beberapa orang untuk berbagi membuatkan video. Dan kebagian hari ini saya buat video yaitu juga temanya di Wahyu 22 ayat 12, saudara. Jadi saya berpikir ini satu pesan Tuhan yang sangat kuat yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada saudara semua dengan cara yang paling gampang, yang paling mudah. Karena siapa tahu ini hal yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara dengarkan sebelumnya. Coba mundur. Nah, saya kasih judul pada hari ini adalah diselamatkan tapi tidak diseragamkan. Ini berkaitan erat nanti kelak dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. By the way, saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal kemarin dan hari ini kita menjelang detik-detik di akhir tahun 2025. Suasana Natal masih terasa, pohon Natal masih ada. Tetapi justru di Alkitab tidak pernah diperintahkan secara langsung kita merayakan Natal. Bukannya itu bukan sesuatu yang justru itu sesuatu yang baik kalau kita rayakan. Lahir dari tradisi gereja, di mana kita bisa mengenang Kristus yang lahir, Sang Firman yang jadi manusia. Sehingga kita bisa mengucap syukur dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. That is good, itu baik. Tetapi justru Alkitab banyak berbicara dan memberikan peringatan kepada umat Tuhan untuk berjaga-jaga. Even Tuhan Yesus sendiri berulang kali memerintahkan gerejanya untuk berjaga-jaga dan waspada. Artinya apa? Ini satu poin penting yang harus dilakukan oleh gereja. Karena kalau kita cuma fokus kepada apa yang ada di belakang, kita takutnya lalai, saudara. Kita takutnya lengah. Kita takutnya tidak berjaga-jaga sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali kita ketinggalan. Maka firman ini menjadi kuat sekali di Wahyu 22 ayat 12 dikatakan sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jarang banget kita mendengarkan khotbah tentang reward atau upah yang disediakan oleh orang percaya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus ketika datang, dia tidak datang dengan tangan kosong. Tapi dia akan menyiapkan reward, upah, hadiah bagi setiap daripada kita tergantung apa yang kita kerjakan di bumi ini. Tetapi jangan salah ya, semua yang percaya kepada Kristus dan lahir baru, dimurnikan oleh Kristus, mereka diselamatkan. Yes, betul.
Kita semua pasti diselamatkan kalau kita percaya kepada Kristus melalui iman kita, itu iya dan amin. Keselamatan oleh karena anugerah. Tetapi yang membedakan kita masing-masing adalah upah. Nah, kalau kita berbicara tentang surga, karena ini seringkali kan menjadi tujuan semua agama. Kalau mereka beragama, tujuannya adalah supaya apa? Masuk surga, supaya saya bersenang-senang. Nah, ini konsep yang salah. Saya jelaskan dulu tentang konsep yang salah tentang surga. Selama ini kita berpikir surga itu ada di awan-awan. Kita melayang-layang bersama-sama dengan malaikat. Kita cuma duduk dan rebahan, gak melakukan apa-apa. Libur selamanya tanpa tanggung jawab. Hidup tanpa melakukan apapun. Tempat nongkrong tanpa arah, santai. Ya kan? Sambil ngopi mungkin ya. Kalau ada kopinya di sana. Pelarian dari dunia nyata. Lalu ini juga yang seringkali jadi mindset pemahaman banyak orang. Menyanyi dan menyembah terus menerus. Jujur seberapa banyak di antara kita punya pemahaman yang setidaknya satu atau dua seperti ini. Jadi santai Pak, kita nanti di surga. Kita retired sungguhan. Kita leha-leha. Kita cuman rebahan kayak dulu waktu zaman Covid. Saudara, kan kita rebahan aja ya, nggak melakukan apa-apa. Apakah surga seperti itu? Ini salah besar. Surga nggak seperti itu, saudara. Makanya kita ini diolok oleh orang dunia dan ateis. Surganya orang Kristen itu membosankan, betul ya? Saya nggak mau masuk surganya orang Kristen. Kenapa? Di sana loh cuma nyanyi, cuma menyembah, cuma mengangkat tangan. Kan bosan. Nah itu salah itu. Nggak kayak gitu surga kita. Surga di mana orang Kristen tinggal itu adalah tempat di mana ada langit baru dan bumi baru. Tapi saya jelaskan dulu bagian yang ini. Bahwa tujuan kekal kita adalah mengelola dan berkarya. Ini menjadi dasar pondasi pemahaman kita. Bagaimana nanti kalau kita akan tinggal di dalam kekekalan itu seperti apa. Orang Kristen itu harus paham, nanti kalau saya sudah mati secara fisik, kita bertemu dengan Kristus, tinggal bersama dengan Dia, apa yang akan kita kerjakan, suasananya seperti apa. Nah ini menjadi dasar yang dikatakan begini. Yang pertama itu kita ini kan diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Yaitu manusia merefleksikan sifat-sifat Allah. Yaitu bekerja, mencipta, memerintah, dan memelihara alam semesta. Allah itu nggak nganggur saudara. Allah itu tetap berkarya, tetap bekerja, tetap melakukan kegiatan, tetap melakukan aktivitas. Artinya kita orang percaya akan tetap melakukan seperti Allah. Karena kita adalah gambar Allah. Dan ini adalah mandat ilahi sejak awal. Sejak awal manusia langsung diberi mandat apa? Pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Yaitu memenuhi bumi, mengelola dan memerintah ciptaannya. Di Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Jelas bukan? Adam Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka diperintahkan untuk mengelola bumi, menguasai bumi dan mengelola, memanage dengan baik. Nah, kalau bicara tentang pekerjaan, kita berpikir bahwa itu suatu kutuk. Betul, saat manusia setelah jatuh dalam dosa, maka pekerjaan itu menjadi kutuk. Kita bersusah payah, kerja kadang nggak ada hasil, dan seringkali tekor. Udah berkeringat tapi nggak ada hasil. Itu zaman sekarang ketika dosa masih ada di dunia. Tetapi pekerjaan itu merupakan esensi daripada kehidupan orang percaya. Tetapi pekerjaan kelak itu bukan kayak di bumi ini. Di sana tuh indah, berbuah untuk memuliakan Tuhan. Sangat enjoyful, sangat menyenangkan, sangat bahagia. Dan keempat, penebusan memulihkan karya manusia. Penebusan di dalam Kristus bukan menghapus karya manusia, tetapi memulihkan manusia untuk dapat berkarya dengan benar, penuh makna dan sesuai kehendak Allah. Jadi karya Kristus ketika Dia mati dan menebus kita, maka kita dipulihkan untuk supaya kembali kepada posisi awal manusia pada saat diciptakan. Yang kelima, keselamatan adalah pemulihan tujuan. Keselamatan menurut Alkitab adalah pemulihan tujuan penciptaan, bukan pembatalannya. Kita diselamatkan untuk memenuhi tujuan kita sebagai gambar Allah. Jadi desain Tuhan sejak awal sebelum jatuh dalam dosa, itulah posisi kita orang percaya ketika kita tinggal di dalam kekekalan. Jadi buang jauh-jauh berpikiran bahwa surga itu akan seperti kita di awan-awan, cuma santai-santai doang, tidak melakukan apa-apa. Itu keliru, itu salah besar. Karena di sana kita tetap beraktivitas, tetap berkreasi, tetap berkarya.
Ada sebuah pepatah, bukan pepatah ya, ada sebuah kalimat yang menarik, dikatakan begini, sak capek-capeknya orang kerja, lebih capek orang nganggur, saudara. Benar enggak? Saya menemukan banyak teman, kalau lagi cari kerja, nggak dapat, itu capeknya bukan main. Tapi kalau kerja, kita bekerja mungkin ya sudah penatnya bukan main, capek bukan main, encok kumat dan lain sebagainya. Tetapi kita puas, betul ya? Apalagi menghasilkan. Itu baru di bumi, saudara. Nah, di surga kalau kita punya satu tindakan, kegiatan, aktivitas di mana kita akan berkreasi dengan maksimal, menghasilkan kehidupan yang maksimal di dalam kebahagiaan kita bersama dengan Kristus sebagai Raja. Kita akan ada di sebuah tatanan kerajaan yang sempurna. Jadi buang jauh-jauh kita tinggal di awan-awan, saudara. Enggak akan seperti itu. Tapi kita akan tinggal di langit baru, bumi baru seperti Alkitab katakan di Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tuhan tidak menghancurkan ciptaannya, tetapi memulihkan dan memperbarui dengan sempurna. Karena di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik sebelum dosa merusakkan. Jadi apapun yang dikerjakan dan dibuat Allah baik. Maka bumi, langit ini menurut konsep teologi adalah Tuhan memperbaharui apa yang sudah dirusakkan. Makanya kita tinggal di langit baru dan bumi baru. Bentuknya seperti apa? Memang tidak diceritakan dengan detail. Tetapi secara garis besar bahwa kita akan tetap berkarya, tetap bekerja, tetap berkreasi. Memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam kebahagiaan dan sukacita yang sempurna bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara senang enggak model surga kayak gini? Atau surga yang di awan-awan santai, rebahan, lihat HP? Enggak ada HP, saudara ya. Nonton drakor dari pagi sampai sore. Lemes kabeh badane. Ya kan? Capek, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak ya yang suka nonton film drakor ya saudara, misalnya film apa aja, itu malah bikin capek, saudara. Enggak ngelakuin apa-apa. Tetapi di surga akan enggak seperti itu. Kita akan mengalami sukacita yang sempurna bersama dengan kita, bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah itu bukan statis, saudara, aktif. Di situ ada konsep pengelolaan. Karena di Matius 25 ayat 21 ada hamba yang dipercayakan banyak perkara. Maka ketika tuannya itu pulang, maka ia memuji hamba yang baik dan setia. Karena setia dalam perkara kecil dan Allah akan memberikan tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Banyak teolog meyakini bahwa ini bicara nanti kelak ketika kita dipercaya melakukan hal-hal yang dimana kita setia dengan panggilan kita, kita akan dipercaya lebih besar dalam posisi, dalam kapasitas masing-masing kita yang tidak sama. Lalu di kerajaan Allah juga ada tanggung jawab. Ya sama, setia dalam kecil lalu dipercaya dalam hal yang besar. Lukas 18 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara tahu nggak? Apapun yang kita kerjakan, sekalipun kita mikir itu sesuatu yang remeh, suatu hal yang sangat kecil, suatu kesetiaan yang tidak dihargai oleh orang. Tetapi kalau itu engkau melakukan untuk Tuhan sekalipun perkara kecil, itu akan membuat perbedaan di dalam kekekalan saudara. Oh, Tuhan selalu catat, saudara. Semua akan tercatat dengan sempurna. Tidak ada satupun akan hilang dari catatan apapun yang kita kerjakan. Maka berulang kali mengapa Alkitab katakan ayo setia dalam perkara kecil. Di dalam pelayanan kita yang mungkin orang tidak berikan tepuk tangan. Di dalam hal-hal yang remeh kelihatannya. Tetapi kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, Tuhan pasti akan membalaskan dan memberikan tanggung jawab perkara yang lebih besar. Nah, dari sini kita akan belajar. Ini dua hal yang sangat penting. Yang seringkali kita tidak terlalu ngeh dengan hal ini, bahwa nanti kelak ada namanya tahta putih yang besar. Jadi ada dua pengadilan, saudara. Ya, ini untuk membuang konsep bahwa yang kita kerjakan untuk meraih keselamatan, tidak sama sekali. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah sepenuhnya, dikerjakan secara sempurna oleh Kristus, tidak ada tambahan lain. Jelas?
Tetapi upah beda. Upah tergantung apa yang kita kerjakan, kesetiaan kita, apa yang kita lakukan selama di bumi ini. Nah, kelak nanti akan ada dua pengadilan. Yang pertama disebutkan tahta putih yang besar, ya, nggak usah baca, nanti bisa baca di rumah. Di Wahyu 20 ayat 11 dan 5 sampai 15, di situ adalah pengadilan untuk mereka yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan, yang mereka tidak ditebus oleh Kristus, yang tidak menaruh iman kepada Tuhan, maka mereka akan tinggal di dalam kematian yang kekal. Jelas. Tetapi ada satu pengadilan yang disebutkan dengan tahta pengadilan Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini bicara mengenai apa? Evaluasi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dan sesama. Ini penilaian kinerja, bukan vonis seperti tahta putih, bukan. Tetapi ini bagi-bagi hadiah, penentuan upah, bukan keselamatan. Maka setiap daripada kita punya kapasitas yang tidak sama. Keselamatan jelas di dalam Kristus, tetapi upah dan reward kita tidak sama. Oke? Sampai di sini paham ya? Semoga saya bisa menerangkan dengan baik kepada saudara. Mungkin ini sesuatu yang nggak seperti biasanya, tapi kita akan belajar, karena ini kebenaran. Upah dan kemuliaan nggak sama. Masing-masing kita punya upah dan kemuliaan yang tidak sama. 1 Korintus 3 ayat 8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima apa? Upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Look, ada upah dari pekerjaan kita masing-masing yang tidak sama, saudara. Lalu 1 Korintus 15 ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Saudara tengok yang ada di langit sana. Kalau langit cerah, kita akan melihat ada bulan, ada bintang. Maka kita melihat bulan sinarnya lumayan gede, ada bintang yang terang, tapi ada bintang ya cuma redup-redup kelihatan sebentar lalu nggak nyala lagi. Ini bicara tentang masing-masing kemuliaan kita yang tidak sama. Ini fakta, ini firman Tuhan, saudara. Keselamatan pasti di dalam Kristus, tetapi kemuliaan kita tidak sama. Tergantung apa yang kita kerjakan selama kita di bumi ini. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini soal pekerjaan, soal bagaimana pekerjaan dan pelayanan kita, hidup kita akan diuji oleh api, saudara. Ini bukan bicara malah tentang penghukuman neraka, tidak sama sekali. Karena di situ dikatakan ia akan diselamatkan. Artinya motivasi kita, apapun yang kita kerjakan akan diuji, saudara. Tuluskah? Murnikah pelayananmu? Tuluskah dalam segala pengabdianmu kepada Kristus apapun yang kita lakukan? Kadang kita ini nggak sabar, saudara. Kadang kita ini mau menyerah dalam pelayanan kita, betul ya? Kadang ini kalau kita diomong ini nggak tahan. Ya udah wis aku nggak pelayanan. Udahlah aku nggak mau nolong orang. Aku hidup kayak pertapa aja, nggak melakukan apa-apa. Bukan begitu, saudara. Setiap kita akan diuji, motivasi kita. Makanya Yesus memberikan satu peringatan di Matius 6 ayat 1 sampai 4 bicara tentang orang yang show off, menampilkan kebaikannya, menampilkan jubah agamanya, menampilkan segala ritual agamanya supaya dipuji orang. Dan ketika orang itu dipuji, ia sudah dapatkan upahnya dan ia tidak mendapatkan upah di kekekalan. Karena itu kenapa saya bilang bolak-balik pada kita, ayo periksa hatimu. Semua pelayananmu apapun yang kamu kerjakan, jangan sampai engkau salah motivasi. Kalau engkau salah motivasi, nggak ada upahmu di kekekalan. Habis di sini, upahmu sudah kamu terima. Bro, hebat bro, pujianmu, suaramu ciamik. Dia bangga, saudara. Apresiasi sih boleh, tetapi kan Tuhan menguji hati. Dia mengharapkan pujian, suaraku bagus, khotbahku apik.
Aku senang kalau dipuji orang. Aku cari pujian dari manusia. Ketika ia dipuji, Tuhan bilang apa? Habis sudah, kamu sudah dapat upahmu. Di kekekalan kamu gak dapat upah. Loh, ini warning buat kita saudara, terutama para pelayan Tuhan. Siapapun yang tampil di sini, apapun pekerjaanmu, meskipun tidak tampil di panggung, meskipun di belakang sana, setiap pelayanan akan diuji oleh Tuhan. Apakah motivasi dan pelayananmu itu tulus untuk Tuhan dan supaya Kristus dimuliakan. Ketika engkau melakukan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan simpan upah itu untuk diberikan pada tahta pengadilan Kristus, saudara. Tidak gampang melayani dengan, kadang ini kita sering tergoda, saudara. Makanya kita kalau doa malam Jumat ya, kita memang sepakat, kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Khusus Jumat, kita nggak ada PK. Saya menghargai ya, bukan berarti nggak baik. Itu apresiasi buat mereka, nggak apa-apa. Tapi tidak selamanya kita harus terima yang namanya amplop atau duit. Kita juga harus sering memberi, saudara. Kemarin ada seorang bapak yang dipanggil Tuhan, saudara. Seminggu sebelumnya, ini kesekian kali. Biasalah ya. Dia bilang, saya butuh Pak untuk beli beras. Masa saya nggak punya duit untuk belikan dia beras, saudara. Saya transfer, saudara. Saya bukan mau show off ya di sini ya, ini contoh saja. Kalau dia ngomong bosen ya bosen, udah bukan sekali, saudara. Tapi saya belajar untuk bertindak dengan benar. Bukan berarti kita ini buat orang jadi males ya. Kalau nolong orang berulang-ulang, pastikan jangan buat dia tambah males, betul. Memang harus penuh hikmat. Tetapi yang namanya perbuatan baik, Tuhan bilang jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Kenapa sih Tuhan bilang supaya jangan jemu-jemu berbuat baik? Tuhan itu loh gak mau berutang sama saudara. Nanti akan dibayar. Semua apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, asal kita melakukan dengan tulus, seperti kepada Tuhan. Makanya selalu kita bicara apapun yang kita kerjakan, lakukan seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan punya orang-orang yang ada di bumi ini. Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi dan dia hadir bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Yesus itu bisa berubah menjadi seorang yang tua, yang dia butuh pakaian yang untuk menghangatkan. Yesus bisa hadir kepada seorang ibu yang belum makan hari itu, dia butuh dikasih makan. Ia hadir kepada seorang anak kecil yang tidak punya sepatu untuk sekolah. Disitulah Yesus hadir. Makanya ketika Tuhan bilang ketika ada di penjara, aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kau melawat aku. Ketika aku lapar, kau kasih aku makan. Kapan aku melihat Yesus hadir pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Maka ketika kita melakukan kebaikan apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak mau berhutang dan dia pasti akan kasih reward kepada kita. Fokus kita memang bukan reward. Yes, oke, setuju. Fokus kita adalah Kristus yang terutama, yes. Tetapi kebenaran ini harus disampaikan supaya saudara punya semangat untuk berbuat kebaikan dan hidup saudara menjadi dampak bagi orang lain. Perhatikan Jonathan Edwards, dia teolog abad ke-18. Dia buat satu artikel yang bagus dan panjang, saudara. Tapi dia buat satu statement menarik dari kalimat ini. Ya, langsung aja di bahasa Indonesianya. Ada derajat kemuliaan yang berbeda di surga. Beberapa orang kudus akan diangkat lebih tinggi dalam kemuliaan daripada yang lain. Ini adalah doktrin yang sangat jelas diungkapkan dalam kitab suci. Dia bilang yang namanya degrees of glory in heaven. Derajat kemuliaan yang berbeda. Masing-masing kita tidak sama, saudara. Kapasitas kita tidak sama. Saudara ingat ada perumpamaan talenta dan minah. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada orang yang diberikan 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Itu bisa bicara mengenai bakat, keahlian, skill, semua resource kita, kekayaan kita, apapun yang kita miliki. Apakah kita benar-benar bisa memultiplikasi untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kita berdampak bagi orang lain? Jadi apapun resource yang diberikan kepada kita, pastikan itu berdampak bagi kerajaan Allah. Tapi di dalam perumpamaan tentang minah di Lukas pasal 19 itu, 10 orang diberi
mina yang sama. Kalau di talenta kan tidak sama. Bisa jadi resource kita masing-masing nggak sama memang. Talenta, bakat kita, kekayaan kita, apapun yang kita miliki, skill tidak sama masing-masing. Persoalannya adalah apakah kita memultiplikasi atau enggak. Lalu di perumpamaan mina 10 orang kasih mina sama. Satu mina semua 10 orang. Tetapi pada akhir zaman tetap ada dituntut mana mereka yang benar-benar memultiplikasi dari satu mina. Ini bicara apa? Kesetaraan kasih karunia yang Tuhan berikan. Misalnya dalam satu hari kita diberikan waktu 24 jam. Dalam seminggu kita sama diberikan waktu 7 hari. Dalam satu tahun kita diberikan hari 365 hari. Kita disinari matahari di pagi hari dengan sinar yang sama. Semuanya equal sama. Tetapi hasilnya bisa berbeda di akhir zaman. Tuhan tidak mau kita menyembunyikan apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi karyakan, maksimalkan, hasilkan, kerjakan, multiplikasikan untuk kemuliaan Tuhan dan hidup yang berdampak bagi orang di sekitar kita. Kesempurnaan gak sama dengan keseragaman. Tadi sudah kita sebut ya. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang dan seterusnya. Lalu di 1 Korintus 3 ayat 8 dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi upah itu bukan keselamatan, jangan salah paham. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita untuk selamat, tidak. Saudara percaya kepada Kristus, saudara ke gereja, telat, waktu firman Tuhan, ngantuk, tidur, pulang sebelum selesai doa berkat sudah pulang. Tapi percaya Yesus masuk surga enggak? Masuk saudara. Dia disucikan, dikuduskan. Tetapi upahnya bisa berbeda. Karena upah bicara dari hasil dari hidup yang dijalani di dalam anugerah. Kita berjalan hari ini di dalam anugerah itu menentukan upah dan kapasitas di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini saya akan menjelaskan. Di depan Bapak Ibu semua, ada botol, katakanlah botol tempat minum air. Dari yang paling kecil, di sini 220 mili ya. Seharusnya penuh saudara, tapi masih ada sisa space sedikit. Lalu ini yang agak gedean, kelihatannya di belakang. Lebih gede lagi. Ini agak gedean. Ya, kemudian yang ini 3 liter saudara, lebih gede. Tapi ada yang paling gede di sini. 1 galon air. Mestinya ada 1 gede saudara. Tangki air saudara. Ya tandon tapi enggak bisa dibawa. Mau pinjam tandonnya siapa enggak ada. Ya. Perhatikan. Saya mau menjelaskan begini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mereka diterima oleh Kristus sepenuhnya. Sempurna. Di dalam surga. Tidak ada yang namanya anak tiri, anak emas. Semua saling mengasihi dalam kasih yang sempurna. Tidak ada iri hati, tidak ada jealous. Tetapi masing-masing kepenuhan kapasitasnya tidak sama. Gelas yang kecil ini puas penuh dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kebahagiaan dari Tuhan. Sukacita sempurna ada, penuh. Tetapi yang lebih gede juga sedikit ini, sedikit lebih gede, juga puas. Dia penuh juga. Kapasitasnya beda. Yang agak besaran penuh juga. Puas bersama dengan Tuhan. Di dalam kebahagiaan, sukacita di dalam surga. Yang agak gedean juga puas. Begitu juga lebih gede dan paling gede ini. Semua puas. Tidak ada yang iri hati. Yang kecil gak iri hati pada yang besar. Yang besar juga tidak meremehkan yang lebih kecil. Tidak. Di dalam surga semuanya harmoni terjaga dengan sempurna, saling mengasihi. Mereka mengalami kehidupan kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang sempurna, kasih Tuhan yang sempurna, cinta Tuhan yang sempurna. Tetapi yang membedakan apa? Kapasitas. Paham ya? Kapasitasnya tidak sama. Kapasitas ini dibentuk dari mana? Dibentuk dari reward upah kita selama di bumi ini. Makanya Tuhan berulang kali bicara tentang mahkota saudara. Itu pembahasan lain ya, gak saya bahas di sini. Itu juga bicara mengenai reward. Alkitab juga bicara mengenai bahwa mereka yang dipercaya dan melakukan dengan setia diberi tanggung jawab 10 kota. Di surga kelak tetap ada yang namanya
memerintah bersama dengan Kristus, mengelola ciptaan, tanggung jawab masing-masing tidak sama. Kapasitas kita tidak sama, kemuliaan kita tidak sama, saudara. Semua happy? Yes. Semua bahagia? Yes. Semua bersukacita? Yes. Semua bersukacita. Tidak ada iri hati. Tidak ada saling merendahkan. Di sana tidak ada duka cita. Tidak ada pergabungan. Tidak ada sesuatu. Tidak ada setitik dosa pun yang masuk. Semua indah dan harmoni. Kapasitasnya nggak sama, saudara. Paham ya sampai di sini? Saya kasih contoh lagi. Lihat pemandangan alam yang sangat indah. Katakanlah, saya nggak tahu ini hasil dari internet saudara ya. Tetapi pemandangan indah itu sering kita bisa dapatkan kalau kita pergi ke suatu tempat. Ya, di Indonesia juga banyak, di luar negeri juga banyak. Tetapi mari kita melihat kapasitas atau level orang menikmati pemandangan. Itu ternyata nggak sama, saudara. Yang pertama itu yang namanya level rekreasional. Ya kayak turis gitu ya. Yang sekilas lagi ada di sebuah tempat yang indah, menikmati. Lalu selfie, foto sana, foto sini, betul ya kayak kita ya. Kalau ketemu tempat yang indah kita selfie. Puas sudah. Selesai pergi mereka ke tempat lain. Tapi puas. Bisa selfie, bisa upload di sosmed, puas. Tetapi ada tingkat level yang kedua menikmati pemandangan, itu level observasional. Gak cuma cukup selfie, gak cuma cukup upload di sosmed. Dia adalah seorang katakanlah seperti fotografer. Dia mulai menikmati gradasi warna, mulai menikmati pemandangan alam. Ini bagus ini kalau saya foto. Kalau saya, mungkin pelukis juga begitu. Ini bagus gradasi cakrawalanya. Ini danaunya bagus, saya mau foto. Jadi dia bukan sekedar selfie, tapi dia foto, saudara. Dia ambil begitu banyak frame karena dia menikmati keindahan di situ. Itu level kedua. Dan level ketiga itu level sensorik. Jadi bukan sekedar menikmati seperti seorang fotografer, tetapi lebih personal, imersif. Jadi dia gak puas kalau cuma sekedar foto, dia mau turun. Wah, ada danau di situ. Kok ada bunga? Aku mau turun. Aku mau menikmati indahnya danau ini. Aku mau turun menikmati sekitar. Jadi dia nggak puas hanya sekedar selfie. Dia nggak puas hanya sekedar jepret-jepret. Tapi dia mau lebih lagi untuk turun ke danau. Mau jalan-jalan di sekitar situ. Melihat bunga-bunga yang bermekaran. Tapi semuanya puas? Puas. Dari turis tadi dia puas ketika selfie. Yes, puas. Yang fotografer itu, ya dia puas ketika dapatkan hasil foto. Yang ketiga, dia juga puas ketika dia bisa datang ke danau itu menikmati danau tersebut, rumput-rumput, bunga-bunga dan lain sebagainya. Tapi ada level yang keempat. Bukan cuman dia turun di situ. Ini level kontemplatif namanya. Jadi dia akan naik juga ke gunung tersebut, saudara. Aku gak puas aku kalau cuma sekedar jalan-jalan sekitar danau. Aku mau naik, menikmati indahnya gunung ini. Sekitarnya kalau perlu aku naik ke puncak. Aku melihat cakrawala yang lebih luas lagi. Disitulah ketika dia berhasil menaik puncak, dia mendapatkan kepuasan, kebahagiaan. Tapi ada level yang kelima, itu level spiritual, transenden, itu level tinggi, saudara. Ya, dia bukan cuma sekedar mencapai puncak, bahkan kalau perlu dia tinggal di sana, saudara. Ya, benar-benar menikmati luar biasa keindahan di situ, menyatu dengan alam. Apakah semua masing-masing puas? Saya tanya, saudara, puas bukan? Yang turis puas, yang fotografer puas, yang mau menikmati di sekitar danau puas, yang keempat juga naik ke gunung menikmati keindahan puas. Tapi apakah kapasitasnya sama? Enggak sama. Kedalaman untuk menikmati Allah, faktanya akan tidak sama, saudara, masing-masing kita. Mungkin ini agak mengagetkan saudara ya, tapi enggak apa-apa. Saudara bisa belajar lebih lagi tentang kebenaran ini. Lihat statement ini. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang percaya akan penuh, sepenuhnya bahagia dan sepenuhnya kudus. Namun tidak semua memiliki kapasitas yang sama untuk menikmati Allah. Yaitu untuk mengenal Dia dengan kedalaman yang berbeda. Mengagumi kemuliaannya dengan tingkat yang berbeda. Serta merespon kasih dan hadiratnya sesuai kapasitas rohani yang dibentuk melalui kehidupan iman, kesetiaan dan ketaatan selama hidup di dunia ini.
Yang membuat masing-masing kita berbeda adalah ketika kita menikmati Allah di surga kelak, punya kapasitas yang tidak sama. Saudara mau pilih yang mana? Yang kecil, yang besar, atau yang tandon air, saudara? Atau yang lebih gede dari tandon air? Kita enggak mau yang kecil, saudara. Kita pengen yang besar. Berbuatlah sesuatu untuk kerajaan Allah. Tetaplah setia dengan apa yang dipercayakan kepada saudara. Jangan cuma untuk berbuat kebaikan. Sekalipun engkau kadang cuma memberikan air yang sejuk, Tuhan bilang engkau tidak akan kehilangan upahmu. Semua tercatat dengan sempurna. Semoga ini memotivasi kita. Dan bagian terakhir ini bisa dicatat ya. Kapasitas kekal dibentuk sekarang. Ini masa pembentukan. Kita diuji sekarang ini. Lakukan kebiasaan, doa, ketaatan, kesabaran. Supaya membentuk wadah kita semakin besar. Dan kita disiapkan untuk surga yang kekal. Kita sedang menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan lengah. Sebelum saya akhiri, saya ingin tampilkan satu video yang akan kita dengarkan, setelah itu kita berdoa. Kamu percaya enggak kalau nanti kehadiran Sang Mesias yang kedua sebagai Raja, bukan sebagai bayi lagi, akan ada banyak orang, bahkan yang ngaku Kristen sekalipun akan kehilangan momen itu. Maksudnya, ada yang bersiap dengan penyambutan, tapi banyak yang gagal dan bahkan gelagapan karena tidak siap saat dia datang. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, dunia enggak jauh beda sama sekarang. Asik dengan kesibukan dan banyak orang melewatkan momen paling penting sepanjang sejarah. Raja Herodes misalnya, sibuk mikirin kekuasaannya dan malah ia merasa terancam. Para ahli Taurat dan imam yang tahu soal nubuat Mesias juga nggak gerak sama sekali. Mereka terlalu sibuk sama rutinitas keagamaan mereka, sampai lupa kalau nubuat itu sedang digenapi di depan mata. Dan yang menyedihkan, penduduk Bethlehem asik dengan kesibukan sampai tidak menyediakan tempat yang layak bagi sang bayi untuk dilahirkan. Tapi ada yang benar-benar nunggu Yesus datang, kayak Simeon dan Hana. Mereka udah lama berharap, hidup dengan iman dan percaya sama janji Tuhan. Karena hati mereka siap, mereka nggak kehilangan momen berharga itu. Kamu mungkin nggak pernah absen ngerayain Natal tiap tahun, ikut ibadah, nyanyi lagu-lagu Natal, pasang pohon terang, dan lain sebagainya. Tapi coba jujur sama diri sendiri, sudah siapkah kamu menyambut kedatangannya yang kedua kali? Soalnya kedatangannya yang kedua nanti bukan lagi sebagai bayi, tapi dalam kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia. Jangan sampai kamu kehilangan momen kedatangannya yang kedua. Jadilah seperti Simeon dan Hana yang selalu merindukan akan kehadirannya, dan hati yang selalu berjaga. Gak cuma sekedar menunggu, tapi juga siap sedia dengan iman dan tindakan nyata, serta berbuah bagi kemuliaan Allah. Jangan sampai kesibukan atau kenyamanan bikin kita kehilangan momen kedatangannya yang kedua. Selamat merayakan Natal dan selamat menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maranatha. Amin. Mari pemain musik menyanyikan lagu yang kita sudah siapkan. Ini lagu lama, saudara. Tapi lagu ini menyentuh saya ketika saya menyiapkan khotbah, dan lagu ini mengingatkan kita ketika Kristus datang yang kedua kali, kita siap. Bukan cuma itu, Kristus yang menyiapkan reward dan upah buat kita akan dibagikan pada orang-orang yang percaya dan setia kepada Dia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Saya undang semua bagi berdiri. Ayo nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus
Dia Raja di hadapan tata kemuliaan. Amin, haleluya. Yes, haleluya. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Ya Tuhan, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. musik saja secara perlahan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa ayat ini berulang kali dimunculkan kepada saya. Dan sekarang saya sampaikan kepada jemaat di RCC. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, sekecil apapun, akan membuat perbedaan kapasitas di kekekalanmu. Kita mengasihi Kristus, kita mencintai Dia, keselamatan sudah aman, terjamin. Tetapi reward, upah kita tidak sama. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu untuk bertekun. Janganlah bosan untuk setia. Janganlah bosan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Menampilkan Kristus yang mengasihi melalui hidup kita. Karena semuanya akan tercatat dan Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Dan Dia akan bayar tuntas lunas kelak ketika Dia datang kedua kali. Periksa hati kita. Kita kadang-kala bergumul dengan suasana hati yang tidak selalu konstan. Kadang kita mau hampir menyerah. Kadang kita nggak tahan dengan pelayanan yang sering kali menghadapi ancaman, menghadapi godaan, menghadapi tantangan, fitnah dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau menyerah dan berkata, aku menyerahkan hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Kalaupun kau menguji kami dengan api, terbukti hidup kami terbuat dari emas yang kuat Tuhan. Bukan dari jerami, bukan dari kayu yang mudah terbakar. Karena hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan kepada kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Arahkan hati kami pada firman-Mu ini. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus? Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Dia saudaraku. Yes, sembah Dia. Amin, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Hormat bagi-Mu Tuhan. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus. Yes, amen, haleluya. Dia di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini, selama waktu ini masih sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya.